Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizal Sylvia, saya selaku konselor dari kegiatan konferensi kasus kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, wali kelas, guru bahasa Indonesia, orang tua dan psikolog yang telah menghadiri acara konferensi kasus kita kali ini. Nah, kegiatan konferensi kasus kita kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan solusi untuk anak kita yang berinisial NN dari kelas 8. Adapun gambaran yang dialami dari siswi ini, yang pertama, siswi NN seorang siswi pindahan, yang mana di sekolah asalnya dulu NN tidak naik kelas dan harus pindah sekolah agar dia naik kelas. Dari pengamatan sehari-hari, siswi NN tidak mau berinteraksi dengan temannya dan terlihat sangat menyimpan masalah yang dihadapinya. Siswi sering tidak hadir sekolah. Nilai yang diperolehnya sering di bawah KKM. Orang tua siswi NN ini kurang memiliki perhatian terhadap NN karena dia sibuk dalam mencari nafkah. Dan saat belajar bahasa Indonesia, siswi NN ini mengalami masalah dalam belajarnya. Dan ketika saya melakukan observasi, NN ini jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Dan saat pelajaran bahasa ini, dan saat guru menerangkan pembelajaran, dan ketika guru itu bertanya, siswi NN ini hanya banyak diam dan tidak mau menjawab. Dan siswi NN ini hanya sekolah dalam 3 hari, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Hanya 3 hari itu saja, dan selebihnya dia libur, dan banyak sekali dia libur pada hari-hari tersebut. Baiklah, itulah gambaran yang dialami siswi NN ini. Adakah dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Pada Ibu, silakan. Baiklah, terima kasih kepada konselor. Saya di sini Ibu Kepala Sekolah dari SMP 1 Bukit Tinggi ini. Baiklah, saya memberikan pendapat terlebih dahulu. Ketika saya menerima siswa NN ini di sekolah SMP 1 Bukit Tinggi ini, saya telah mendapati berita bahwasanya siswa NN ini tinggal kelas. Tapi setelah saya melihat nilai KKM-nya di atas KKM, maka saya menerimanya ke sekolah ini karena nilainya ada di atas KKM. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sekarang kita akan mendengar informasi dari wali kelas kepada Bapak. Ibu, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Konselor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syah selaku wali kelas dan wali kelas 7 dari 8. Ulang ya. Kelas 7 kelas 8. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syah sebagai wali kelas 8 dan selaku orang tua NN di sekolah. Dalam pengamatan saya sehari-hari, NN merupakan siswi yang cukup baik dan tidak membuat hal-hal yang aneh saat berada di sekolah ini. Memang saya sering mendengar keluhan-keluhan dari guru mata pelajaran bahwa siswi ini sangat pendiam dan saat pembelajaran siswi ini tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru mata pelajaran. Namun saya katakan bahwa dia itu dalam semasa penyesuaian karena baru pindah sekolah ke sekolah baru. Akan tetapi sudah 3 bulan semenjak masa sekolah dimulai, keluhan-keluhan guru terus berlanjut dan bahkan sebagian dari mereka malah meminta saya untuk menasihati siswi ini secara lebih dalam. Dan sebagian besar teman-teman sekelasnya melapor kepada saya bahwa siswi kita NN kurang berinteraksi dengan teman-teman di dalam kelas sehingga dia terlihat seperti dikucilkan. Dan itu pandangan saya dan sehari-hari melihatnya. Saya kembalikan kepada konselor.
Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Maida Zahra, bisa dipanggil dengan Ibu Dinda, dan mata pelajaran yang saya ajarkan di kelas KN yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya memberikan informasi bahwa saya mendapatkan fakta kalau NC itu sangat lambat dalam membaca dan memahami, dan NN itu tidak mampu memahami maksud kalimat dalam wacana seperti teman-teman yang lainnya. Dan dikarenakan dia tidak bisa memahami nilai praktek itu, saya tidak bisa meluluskan NN itu ke dalam kompetensi tersebut. Dan akhirnya NN itu merasa malu dikarenakan dia hanya dia sendiri yang tidak lulus dalam nilai praktek kompetensi membaca dan memahami tersebut. Sehingga hal ini tuh semakin terlihat dari kehadiran NN yang hanya hadir pada hari Senin sampai dengan Rabu, sedangkan hari Kamis, Jumat dan Sabtu dia tidak hadir. Dan saya sendiri memiliki jam mengajar di kelas NN pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Dan NN itu tidak hadir pada hari Kamis, Jumat, Sabtu itu untuk menghindari saya karena dia malu gitu. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sekarang kita akan mendengar informasi tentang siswi kita NN dari orang tuanya kepada Ibu. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada konselor sudah menghadirkan saya pada konferensi kasus hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fidian ini, saya selaku orang tua dari NN. Jadi dalam pengamatan saya sehari-hari anak saya NN memiliki perilaku biasa dan normal, sebagaimana anak-anak lainnya di rumah. Hanya saja anak saya ini orangnya sedikit pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara kepada saya maupun ayahnya. Jadi dalam pengamatan saya, anak ini jarang belajar saat di rumah, dan dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi dan mengasuh adik bungsunya berusia 3 tahun. Saya sendiri hanya bisa memperhatikan anak saya hanya pada malam hari, karena saya baru pulang bekerja sekitar pukul 7 malam. Sehingga saya hanya bisa memperhatikan anak saya pada malam hari. Dan dalam pengamatan saya, anak saya di rumah tidak pernah memakai air yang diberikan oleh guru. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengar informasi dari psikolog tentang masalah yang dialami oleh siswi kita NN. Kepada Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menghadiri konferensi kasus hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fidian Hendrita, biasa dipanggil dengan Ibu April. Saya selaku dari psikolog dari lembaga bimbingan pelajar di Kota Bukit Tinggi. Dari kasus yang saya terima dan saya peroleh atau saya dengar, bahwasanya NN mengalami gangguan belajar disleksia, di mana gangguan belajar ini berupa gangguan belajar dalam membaca. Pada gangguan belajar ini terjadi pada karakteristik di mana yang telah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Guru Bahasa Indonesia, bahwasanya NN mengalami pemahaman yang sulit. Dia bisa membaca tetapi tidak bisa memahami bacaannya, sehingga NN ini perlu dikategorikan dalam mengalami gangguan belajar yang bisa dikatakan susah dan harus segera diatasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu. Salam. Baik, kita sudah mendengar semua informasi yang dibutuhkan. Nah, dari informasi ini dapat disimpulkan yang pertama itu siswa NN pindahan yang disebabkan karena syarat untuk naik kelas. Dan yang kedua, NN di kelas pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan temannya. Yang ketiga, NN jarang masuk sekolah dan di rumah tidak pernah belajar. Yang keempat, NN gagal dalam ujian membaca dan kemudian ternyata NN mengalami gangguan belajar yang disebut dengan disleksia. Menurut kepala sekolah, apa yang terjadi jika masalah ini tidak dapat diselesaikan? Menurut saya, masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Apabila masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat, akan berpengaruh kepada siswa yang lainnya, yang akan berdampak kepada siswa lainnya. Jadi saya minta tolong kepada konselor untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut atau berlarut-larut dan terlalu lama masalah ini. Menurut saya masalah ini memang harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, masalah ini akan membuat NN semakin tertekan dan juga akan membuat siswi tersebut bukannya semakin bisa diarahkan, malahan bisa terjadi sebaliknya. Siswi tersebut akan menjadi malas untuk belajar dan
lain-lain. Dan saya juga setuju akan pendapat dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wali Kelas yang pasti itu harus memikirkan bersama bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami oleh ini. Betul, semua tanggapan yang diberikan tepat. Nah, sekarang bagaimana tanggapan dari orang tua siswi NN ini? Jadi saya sangat ingin yang terbaik buat anak saya, asalkan baik dan tepat dan saya terima. Dan saya akan menyetujuinya untuk dilakukan kepada anak saya, agar anak saya itu bisa mengejar cita-citanya dan bisa menjadi individu yang lebih baik. Baik, dalam posisi saya sebagai konselor, maka pertama yang saya ambil itu yang pertama memberikan konseling individu kepada NN ini untuk memperbaiki perilaku dan sikapnya. Yang kedua itu memberikan layanan informasi kepada NN agar ia lebih memahami cara membaca yang baik dan tepat. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu sekalian? Saya selaku wali kelas sangat setuju dan juga saya akan berusaha lebih dekat lagi dengan NN dan juga akan lebih intens untuk membantu siswi ini, serta saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah NN dengan memberikan akses kepada konselor seperti memberikan data-data rekap nilai kepada rekap nilai dari guru mata pelajaran kepada konselor. Begitu juga dengan saya selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas NN. Saya juga akan lebih meningkatkan pelatihan bagi siswa NN ini, terutama latihan membaca, supaya ia lebih terampil dalam melaksanakan kegiatan membaca dan tidak ketinggalan seperti teman-teman. Saya dan anggota keluarga lainnya akan berusaha lebih meningkatkan perhatian kepada NN dan akan menyediakan waktu khusus bagi NN untuk belajar dan membimbingnya dalam belajar. Selain itu, saya juga akan lebih aktif membantu konselor dalam menangani masalah saya. Bagaimana dengan Ibu Kepala Sekolah? Apakah setuju dengan langkah-langkah yang telah ditentukan? Baiklah, saya menyetujui semua langkah-langkah yang diberikan Bapak dan Ibu di konferensi kasus ini. Yang terbaik. Terima kasih. Bagaimana dengan langkah-langkah penanganan yang telah dirumuskan ini, Ibu Sekolah? Baik, menurut saya langkah dari penanganan yang diambil itu telah tepat dan sesuai. Tetapi langkah yang paling penting itu kita harus melakukan membangun dan membangkitkan rasa kepercayaan dirinya pada NN serta melakukan pelatihan yang lebih intens kepada NN agar ia bisa terlatih dan terbiasa dalam memahami bacaan, serta juga mendorong NN dan memberikan semangat untuk lebih aktif di sekolah barunya dan bersosialisasi dengan teman-teman. Baik, kalau begitu untuk pertemuan konferensi kasus kita kali ini saya rasa cukup dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian para undangan yang hadir pada konferensi kasus kali ini. Semoga hasil konferensi kasus ini bisa mengubah perilaku belajar NN menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu